kami di podcast Swasta. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan mental pada remaja. Di sini aku punya 9 teman-teman yang akan menceritakan pengalaman dan menceritakan mengenai isu ini. Jadi kita kenalan dulu nih dari yang paling ujung. Siapa namanya? Halo, perkenalkan nama saya Peggy Nasir Batra. Nama saya Ahmad. Nama saya Muhammad Fahri Putra. Halo, aku Laina. Halo, aku Dewi. Halo, aku Bea. Halo, aku Michelle. Hai, aku Nisa. Aku Maylina. Dan aku Suci. Nah, di sini aku pengen tanya-tanya nih mengenai kesehatan mental pada remaja. Di sini kan kita semua kan masih pada remaja lah ya, bisa dibilang gitu. Nah, aku mau nanya yang pertama itu apa sih pendapat kalian mengenai kesehatan mental pada remaja? Izin jawab ya. Kesehatan mental itu adalah keadaan di mana seorang individu dapat mengelola stres yang mereka miliki, berhubungan dengan orang lain, dan juga membuat keputusan. Ini sangat penting bagi para remaja karena periode transisi yang dialami remaja sangat pegang tantangan. Iya. Terus menurut data terbaru juga 1 dari 5 remaja mengalami masalah kesehatan mental. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk membahas isu kesehatan mental untuk saat ini. Oke, jadi itu dengerin ya guys, 1 dari 5 orang itu sedikit banget sih. Iya, banyak. Banyak nggak? Termasuk sedikit sih. Termasuk sedikit. Tapi dari 5 loh. 1 dari 5. Berarti banyak nggak sih? Kalian stres nggak sih di stres? Stres nggak? Apalagi semester 2 lo itu Stres di stres gimana guys? Kenapa? Pelajaran kah atau dikejar lain saya nggak ada itu oh jangan di guys. itu aja. Nah, menurut kalian sendiri dampak yang bisa terjadi itu apa? Apa sih faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja? Aku mau berpendapat nih, Kak Siti. Jadi, kayak lingkungan keluarga itu penting banget ya sama kesehatan mental keluarga itu. Jadi kalau misalkan kita punya keluarga sama anggota keluarga itu pasti kita juga bakal merasa aman dan dihargai. Jadi kita juga gak bakal stres gitu karena ada dukungan ya dari keluarga juga. Tapi setuju sih, karena kalau misalkan dukungan dari keluarga tuh ngebentuk sifat alami kita tuh lebih baik gitu. Karakter kita tuh jauh lebih baik daripada orang-orang yang mungkin jauh daripada orang tuanya. Benar banget sih kan. Jadi itu keluarga itu sebenarnya pembelajaran pertama ya untuk kita ya. Iya, karena kan ibarat dari kita awal lahir ke dunia kan yang ngurus kita kan orang tua gitu. Pasti ya. Iya. Tapi bukan cuma keluarga tahu, sekolah juga memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan mental. Setuju. Kan sekolah ada ekstrakurikuler sama konseling kan. Itu juga dapat mengatasi stres dan menumbuhkan keterampilan sosial pada diri kita masing-masing. Mungkin Karena lingkungan sosial ya. Bentuk apa sih sosial media kan dari sekolah juga kan awalnya itu. Nah, berhubung ngomongin sekolah, aku pengen tahu deh, kalian di sekolah tuh ngikutin ekstrakurikuler apa sih? Waktu SMP, waktu SMA, barangkali mau ada sharing-sharing nih gitu. banyak sih kayak menyibukkan diri ya. Betul. Mentalnya lebih sehat lah. Biar stresnya yang tuh ya udah menyibukkan diri gitu. Kalau kami sendiri, Kebetulan aku ikut ekstrakurikuler bahasa Jepang. Kalau saya masih men. Kayak apa Kak? Ya enggak. kalau kondisi Apa ya? Jadi aku pernah sih main swimming juga. Oh, yes.
Kalau Kak Dewi apa nih Kak Dewi? Kebetulan aku nggak pernah ikut. Kebetulan sehat banget. Kebetulan kan saya udah stres dari mata pelajaran nasional mau nambah stres jadi nggak usah ikut lah. Kak Dewi yang bagian habis sekolah langsung pulang ya. Kak Dewi kalau misalkan ikut tes ekstrakurikuler tuh tambah stres gitu ya. Kak Dewi kayaknya sepuh-sepuh sekolah pulang. Iya. Kalau Kak Dewi gimana Kak Dewi? Kebetulan aku ikut ekskluderasi. Aku yang foto-foto sampai sekarang saya masih menjadi PDD sejak. Jadi ke digital marketing ya. Semoga. Untuk Mas Dwi apa nih? Kayaknya nggak pernah ikut. Cowok nih biasanya harus sporting nih. Iya, iya. Main bekel. Basket ya, basket itu. Studio foto. Apa nih Mas Dwi? Futsal atau apa gitu enggak? Oh, berarti sependapat sama Kak Dewi. Namanya sendiri ya. Kalau Mas Dwi apa Mas? Ekskul banyak sih sebenarnya. Banyak belajar kayak banyak dari gua. Kayak apa aja tuh? Tapi yang mana gitu. Sehat banget ya. Dulu. Suka mencoba hal baru. Nih bisa ditiru nih Mas Mas nih. Oke. Kalau Mas Ed apa Mas Ed? Kalau saya itu ekskulnya biliar deh. Sehat jasmani benar, makanya berat. Kesenjangan ekskul ya. Nah, kalau Mas Husnya sendiri nih, ekskul apa itu? Kebetulan waktu itu aku menari ya. Bisa menari ya? Bisa menari sekarang. Enggak. Kita nanti lanjut lagi di segmen berikutnya mungkin ya. Nah, lanjut part 2 ya. Boleh dulu ya guys. Nah, selain tadi keluarga dan sekolah, faktor apa lagi yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja? Apa ya? Ada? Media sosial mungkin? Bisa. Media sosial? Kenapa bisa mempengaruhi? Kan apa sih ya? Istilahnya kan sekarang tuh kalau dari media itu banyak kayak konten-kontennya gitu loh. Ada yang bikin apa stres, ada yang mau bikin stresnya hilang gitu. Bisa jadi healing dari media sosial. Dan kadang orang-orang dari media sosial tuh kayak niruin gitu loh kan. Jadi kayak ambil dari Ini ya, influencer. ini Padahal kan ada yang baik sama yang buruk ya. Jadi ya sebenarnya bijak-bijak kita mainin media sosial tuh kayak kalau misalkan konten yang kita lihat tuh berpengaruh nggak sih sama perasaan kita gitu. Kadang kan kita suka terbawa ya. Karena FOMO ya kayaknya. Iya. Kadang pengen daki juga. Iya. FOMO Biar nama anaknya nama ini. Iya. Saya mau join itu. Iya. Tapi menurut kalian nih, kalau misalkan memang media sosial mempengaruhi, gimana sih caranya biar apa ya? Kalau media sosial tuh nggak terlalu mempengaruhi cara kita. Kadang kan kalau kita main media sosial tuh kayak orang yang terus-terusan gitu tuh, nggak bisa lepas lah gitu dari media sosial. Nah menurut kalian caranya gimana sih biar bisa seimbang gitu antara kehidupan yang real sama media sosial tuh gimana? Lebih digali lagi mungkin sama hobi-hobi yang dipunya gitu loh. Jadi tuh kita nggak terpaku sama sosmed doang, jadi ada waktu-waktu kita pasti ngerjain hobi kita dari sosmed kan juga kan bisa kayak misalkan hobinya kayak mereka kan dari sosmed bisa untuk kayak tutorial gitu ya. Nah kalau menurut kakak apa nih soalnya Iya, coba. cowok dan cewek tuh punya persepsi yang berbeda gitu. Kalau menurut kalian tuh gimana? Itu bisa menjadi platform atau dukungan buat kita. Jadi bisa tergantung dari konten yang kita lihat atau bisa juga dari kitanya menanggapi konten itu gimana. Ya, balik lagi
lebih ke suka langsung aja sih. Oh, curhat gitu loh. Kalau ada masalah gitu tuh dicurhatin nggak sih kalau Iya. Oh enggak. Biar tidak berbicara. Berarti dipendam sendiri gitu ya? Nah, berarti kalau kalian nanti lu nggak gitu yang diomongin Iya. Ya apa aja nggak lihat ya. Oh nggak ya. Nah topik-topik ya. Kalau misalkan cewek kan mungkin lebih hal-hal yang berarti nggak sih kayak nonton, yang kayak gini. Buat apa ya? Ngelola emosinya, ngeluarin emosinya tapi pasti kalau cewek kan mungkin nangis gitu kan. Kalau cowok kan lebih ke apa sih? Kan kalian nggak cerita. Dari belakang saja dari belakang. Ulangnya Di mana aja. Nyari contohnya. Contohnya, Dari motor ya? enggak. enggak kan cuma Enggak dia dong. sih kayak yang ini ya yang itu doang. Nyari angin. Nyari angin. Sumpuk nih di rumah. Iya. Lebih tepatnya kita ngelakuin apa yang kita suka sih. Nyari hobi gitu. Kalau yang saya tahu hobinya apa nih? Yang biasa disalurkan hobinya apa nih? Yang paling sering Saya dilakuin gitu. hobinya lari-lari. Dari masalahnya gimana? Kalau bisa kalau stres tuh main biliar. Oh iya. Pria biliar. Udah hobi. Oh, hobinya di sana sih biasanya main bareng. Iya, nanti sih masih. Dapat apa? Pasti kan ada emosi ya, emosional gitu. Kadang kan kita ngerasain sedih, marah, seneng tuh kayak jadi satu gitu loh. Satu aja. Nah, kalau misalkan ngomongin emosi, kalau menurut kalian emotional intelligence itu apa sih? Apa nih pendapat? Apa nih pendapatnya? Pendapat ada orang betul nggak sih kayak emotional intelligence itu apa sih? Gitu kan. Nah kalau misalkan cewek nih kalau misalkan kayak sedih, seneng gitu kan marah biasa itu kan nangis semua ya. Betul. Menunjukkannya itu dengan cara nangis gitu. Kalau cowok nih kalau marah itu gimana sih? Iya, dan di sini kayak gimana? Diem. Bentukin rasa kecewa aja, rasa orang ini. Kayak biar tahu kalau kita lagi nggak baik-baik aja tuh kayak diem aja kita kayak beda dari Beda biasanya. gitu ya. Iya. Kayak yang aja sering keluar Nangis kalau diajak bisa. kayak gini. Ya nangis bisa nangis, cuman kayak nggak mau di dunia itu nggak boleh ada yang tahu satu. Jadi kayak tapi emang mendam emosi itu juga nggak baik. Iya, nggak baik. Nggak baik, cuman kita ngambilnya ke hal-hal yang santai biasanya yang bisa bikin kita rileks lah kayak di Iya, iya. rokok Iya, ya. jadi di hari ini Rokok jadi tambah. sendirian. Tapi kalau misalkan habis jalan ini kalian nyampe rumah kepikiran lagi nggak sih kayak Iya. kayak Di bawah itu loh biasanya. Oh, jadi siklusnya kayak gitu terus ya. Iya. Tapi nih nggak tahu nggak sih kalau misalnya kalian terus-terusan seperti itu tuh bakal mendam emosi kalian dan suatu saat tuh bisa jadi bom. Iya, bisa jadi. Iya. Malah bahaya. Jadi di situ kita sih. cuma nggak cuma pasrah, jadi kayak sebelum tidur dulu apa sih? berarti kayak sambil mikir gitu kayak gimana Ya sih? kayak sebelum tidur apa sih nggak bisa langsung merem langsung nyenyak. Oh,
sekali lagi gimana solusinya? Lebih ke berusaha terima gitu guys. Pasti di setiap masalah pasti ada solusinya kan? Kalau dia pakai Inggris aja. Kalau udah nanti paling rencana kita plannya bakal begini ya udah di dekat Berarti ada yang atur gitu ya. Jadi lebih kalau sebelum ditinggal itu tuh lebih kayak nerima nih kalau misalnya keadaannya kayak gitu ya udah. kalau mau solusi kadang susah di dunia. Jadi udah dapat jawaban lah gitu ya. Saran aja sih, kalau belum dapat solusi, solusinya adalah doa. Iya. Iya, kita pasrahin aja, ada masalah apapun kita pasrahkan pada sang pencipta. Cuma lebih bagus lagi kalau kita tanganin ke ahlinya nggak sih? Iya. Betul. Kita ke ahlinya kalau emang udah nggak bisa kita nggak bisa. Betul. Iya. Karena kadang ada yang sampai stres sampai depresi. Ya minimal kan curahkan apa yang kita rasain Iya. ke orang yang kita percaya. Iya. Jangan dipendam terus-terusan. Nah, ngomongin tentang ahli gitu kan, pasti kan kalau misalnya kita ada masalah dan kita lakukan kan perlu dukungan orang lain nggak sih? Ya, biar kita merasa ada gitu, ya kan? Apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan saat misalnya teman atau keluarga kita tuh lagi down, jadi kita tuh bisa ngelakuin apa buat mereka? Menurut kalian tuh apa? Apa menghibur sih, Tapi kadang kalau dari sekarang kan dia nggak bisa dihibur lagi kayak ya udah nemenin dia. Iya. Kadang tuh kita nggak harus lebih hibur tadi pokoknya gimana sih? Jadi tanpa kata tapi tindakannya terasa. Akan dengerin omongan sangat dari kita kan jadi kita temenin aja dari macam-macam. Kan kadang kalau kita ngasih saran juga takutnya salah. Iya. Iya, betul. Yang menurut kita benar mereka kayak Benar. Pada cowok beda ya. Gimana? Tindakannya kan biasanya cewek cowok beda ya. Beda. kalau ada temen yang kayak lagi stres. Iya, lagi down, harus gimana? Apa yang biasanya cowok tuh lakuin untuk Menghibur dulu, iya, membantu mereka tuh. Sama sih, temen. Ini sih biasanya nemenin sih. Bantu mau. Ya biar senyum aja biar ketawa. Itu kan masalahnya. Tapi pasti paling sering yang nemenin. Kadang sama juga itu kayak jadi Iya. kadang begitu juga ngaruh. Jadi Karena dia sendiri yang malu. Iya betul. Ya, Tapi bisa sebenarnya kalau misalkan kalian kita lagi sedih nih terus diceng-cengin sama temennya, kalian merasa kayak makin sedih apa kayak malu, bukan makin sedih, bukan marah, tapi malu. Kayak, oh iya bang, begini banget ya. Misalkan contohnya, masalahnya diputusin sama cewek ya. Iya. contoh ya. Iya contoh diputusin sama cewek, habis itu, iya. Habis itu, habis itu kita marah nih, lagi main sama teman. Saya sendiri marah, kayak saya datang ke orang itu kayak marah karena ya itu disebut tadi. Habis itu teman-temannya pasti kan dia ngingetin atau masih solusi kayak, oh biarin aja sih orang selingkuh ngapain marah, biarin aja itu pilihan dia. kayak lagi ke roasting gitu ya. Iya, betul. Padahal itu iya. Kenapa kalau misalkan nggak apa-apa nih kalau misalkan nggak ada juga untuk apa? Iya gitu. Tapi emang kadang kalau yang kata-kata yang dari itu lebih bikin kita sadar diri sih. Iya. Karena bukan jadi Cuman kalau cowok dia nggak pernah maksudnya nggak kayak cewek kan dia beda. Ya, pasti yang penting kalau cowok Cewek itu berpikirnya dari berlogika kan, beda logika. Iya, beda ada. yang penting lebih berkuat. Kadang kalau cewek itu lebih susah buat menegur temennya. Karena kita mikir tadi kalau kita ngomong gini dia. Iya. Kalau cowok kan mungkin kayak ya aku bener kayak di rumah gitu ya. Takut tersinggung, takut Iya. sakit hati. Iya, kalau cewek mah ya.
Apalagi nih. Apa gitu? Lagi nih kak. Lama-lama. Nah, kalau menurut kalian penting nggak sih kita mendapatkan pendampingan dari ahlinya kayak konsultasi psikiater gitu? Penting banget. Tapi itu kayaknya kalau ada tingkatnya bener. Udah Sebenarnya kalau menurut pendapat aku dan yang aku tahu, ke psikiater itu bukan di tahap tingkat yang gila gitu. Bagi tiap orang tuh beda-beda. Beda. Walaupun misalkan ada hal sepele yang menurut kita tuh kayak emang nggak masalah, biasa aja gitu. Tapi buat aku tuh ada yang benar-benar kayak berat banget gitu. Dan sebenarnya psikiater itu bukan membantu kita untuk mencari solusi, tapi Membantu kita tuh buat berpikir gitu kayak gimana sih caranya mencari solusi untuk diri kita sendiri. Jadi itu cuma membangun emosinya aja. Kayaknya tuh kemana-mana kalau kita tuh harus menerima nggak sih ada Iya, apa yang jalani. lebih legowo lah gitu ya. Jadi menurut kalian penting gitu ya. Iya, apalagi kalau misalkan memang bisa ya, lebih baik di setiap sekolah kan biasanya ada nah lebih baik hal-hal seperti itu tuh lebih digunain nggak sih sama anak-anak muda zaman sekarang tuh karena itu balik lagi kalau misalnya muda zaman sekarang kan lebih banyak berpikiran yang ngikutin FYP, ngikutin apa yang lagi trending gitu kan, jadi kayak lebih baik dikonsultasikan. Betul. Kadang juga sekarang juga anak-anak kecil ya maksudnya. Iya. Dan merasa yang salah juga kayak berpikiran yang terlalu jauh gitu dari semua mereka. Sudah ada boys. Harus Oke. Jadi saran yang paling tepat untuk menjaga kesehatan mental ini apa nih? Kalau boleh tahu dari Kak Ed dulu deh. Aku mau minta pendapat dari kalian semua satu orang. Apa ya? apa tadi? Tanya? Saran buat menjaga kesehatan mental. Kalau menurut Kak Ed sendiri apa? Kalau saya itu dengan apa ya? Ya, KPD aja nih kalau misalkan lagi buat menjaga kesehatan mentalnya kakak sendiri itu gimana sih caranya Supaya nggak stres gitu apa? Itu dibuang ke hobi kayak tadi media gitu. Oke, gitu. kalau Mari gimana? nih? Kayak lebih ke ini sih kayak beribadah sama Masya Allah. Biar lebih ikhlas gitu. Iya. Biar tenang ya hatinya ya. Oh, dengerin guys. refreshing aja sih keluar. Refreshing. Tapi kalau ada yang stresnya jangan sampai lupa juga sama makannya guys. Bahkan kadang kalau gitu ya. Ada maunya kita menengah ya. Pas udah les. Gimana? Kalau kalian punya cerita gimana nih? Iya. Pinter-pinter di lingkungan aja sih, karena maksudnya lingkungan dia ngaruh banget bisa Iya, benar. kayak misalkan di sekolah hasilkan dia di lingkungannya misalkan anaknya nakal-nakal dibully gitu, kayak kita pinter-pinter aja menghindar, jangan jauhi lah lingkungan yang menurut kita Toxic ya. bikin mental kita naik. Oke. Karyanya gimana karyanya? Hampir sama sih kayak tadi emang lingkungan tuh berpengaruh banget, apalagi dari keluarga ya. Iya kalau keluarga tuh kayak ya kalau lingkungan kita yang baik di keluarga pasti pas bertemannya juga kita bakal bisa baik juga gitu loh kan. Terus juga kayak di medsos juga itu sangat pengaruh banget sih. Jadi kita harus pintar-pintar aja. Pintar-pintar jadi teman. Iya, teman. Karena kadang keluarganya udah baik ya, pas jadi teman-temannya. Iya. Yang mendukung ya. Biasanya sih banyak sih yang seperti itu. Kalau Kak Dewi, Kak Dewi. Banget nih. Kadang kan kayak ada beberapa orang yang nggak bisa cerita sama temennya gitu kan, jadi lebih baik kayak cerita sama ahlinya, atau kalau misalkan kan kalau katanya sekarang tuh kalau psikiater mahal gitu ya, ada by chat kayak kalau dokter sorry jangan ya pokoknya masih ada aplikasi yang ide buat konseling, atau kalau mau murah kan di sekolah juga bener kan ada konseling, itu juga kan bisa membantu walaupun kayak sedikit biar kita nenangin diri kita
kita. Tapi seperti itu Mika, kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan memang sama sekali nggak bisa cerita ke orang lain, lebih baik kalian tuh buat jurnalin saya. Betul. Jadi apa yang dirasain itu dijurnalin saya. Terus kadang kayak orang lain juga belum tentu bisa kita percaya banget. Iya. Iya. Kayak kita tuh percaya, kayaknya beda gitu ya. Menurut dia Oh, setuju sih sama Kak Gisel buat jurnalin. Kalau misalkan kita nggak terlalu percaya sama orang, biasanya aku suka buat jurnalin atau enggak aku medsos ya khusus buat aku sendiri. Iya, Kalau bisa kayak kejadian hari ini nih aku ceritain nih, yang belajar pikiran aku juga aku keluarin semua. Sambat gitu ya. Iya, betul sama. Mereka nih yang biasanya ya. Sebelumnya aja ya, dan dunia itu yang sekian-sekiannya aja. kalau menurut aku ya itu sih tadi jurnalin, terus pemilihan lingkungan karena kadang tuh yang menentukan jalannya benar atau tidak buat diri kita diri kita sendiri yang Orang lain nggak bisa. iya kita nggak bisa itu mereka kan hanya bisa menilai doang, jadi kayak yang menentukan tuh kita jalannya mau yang benar apa yang salah. Lebih ke berdamai sih sama diri sendiri, lebih ke legowo. Kalau misalkan takdir kita kayak gitu ya udah, gimana cara kita ngadepin itu ya berdamai sama semuanya. Oke, jadi harus menjalani aja gitu. Iya. Pengalaman saya pribadi itu kalau misalkan lagi stres atau gimana, itu biasanya keliling sih, keliling kayak naik motor, terus beribadah juga, Cari angin iya, ya, cari angin. Kayak seru aja gitu, kayak pikiran juga kayak relax gitu, jadi kayak ya enak aja gitu keliling-keliling. Lihat yang hijau-hijau gitu ya. Iya, iya. Gimana gitu kalau Aduh, sampai semuanya udah disebutinnya saya bingung deh. Mama Dewi. Mungkin kalau yang pertama menurut saya mungkin benar lingkungan. Terus yang kedua mungkin mendengarkan musik biar kita terus Iya, ada yang iya. kita gitu kan, biar nggak bad mood atau apalah gitu. Oke. Terus beli suka kayak beli hal-hal yang kita suka. Tapi kalau pribadi jangan setiap hari kayak gitu. Iya. Ya, betul. Jadi banyak banget ya pengalihan supaya kita nggak stres sebenarnya ya. Yang penting sih ya itu menjaga pikiran. Kalau kata aku sendiri tuh, soalnya stres itu kan kita sendiri ya yang buat. Kalau pikiran kita positif, kalau menurut aku ya bakal baik-baik aja gitu. Tapi Optimis lah. iya, tapi kadang kan kita kayak overthinking hal-hal yang nggak perlu dipikirin. Iya, Ya, menambah stres dalam diri kan. Jadi ya udah jaga pikiran aja, jadi tetap positif aja. Sebenarnya emang semuanya intinya ya dari Iya, iya, dari diri sendiri. Gimana cara kita ngontrol diri kita buat ke depannya gitu. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Kata-kata kan. Udah kan. Iya, makanya nggak ini. Oh, gimana nih? Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga